semuanya. Perkenalkan, nama aku Alisa Mahaswari, absen 7. Nama aku Triksi Asrolita, absen 33. Oke, nah di video kali ini kita bakal bikin video tentang hasil resensi yang kita udah lakuin untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Jadi kita ini membaca buku fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksinya aku baca buku IPA dan IPS. Aku baca buku non-fiksi yaitu Psikologi Komunikasi. Aja kali kita. Ya langsung aja kita bahas tentang resensinya. Jadi bahas yang mana dulu nih, yang fiksi atau non-fiksi? Yang fiksi dulu aja ya. Oke, jadi kita bahas dulu yang fiksi pertama. Jadi yang fiksi aku tuh baca IPA dan IPS. Kalau judul resensinya itu apa? Nah, karena emang ini tuh kan judulnya IPA IPS. Nah, itu tuh lebih kayak ke pelajaran gitu nggak sih kalau orang nangkep tuh sebenarnya. Cuman pas udah aku baca, itu tuh dalamnya kayak isinya tuh tentang percintaan di masa SMA gitu. Makanya di buku resensinya, di hasil resensi yang udah aku buat itu tuh aku judulin namanya Romansa di Masa SMA. Kalau judul bukunya IPA IPS aja. Ya, kalau judul bukunya cuma IPA IPS doang. Nah, itu tuh menurut aku kurang pas untuk judul resensinya juga gitu kan. Terus ini juga penulisnya itu namanya Cacai atau Putri Azahra Haryanto. Ini juga penerbitnya dari Coconut Books. Ya. Terus ini juga halamannya tebalnya 336 halaman. Langsung aja gak sih ke isi resensinya? Boleh banget itu. Jadi tuh aku tuh milih buku ini soalnya kayak aku ngeliat gitu, kayaknya ini tuh tentang membahas percintaan di masa SMA, dimana kita bisa kayak relate gitu, siapa tahu bisa relate gitu sama ceritanya. Jadi makanya aku tertarik buat baca dan ngeresensi buku ini. Jadi mengerti juga. Iya, terus bahasanya juga mudah dimengerti juga gitu, dan kayak bisa aja kita saling mengerti gitu pas baca, kayak oh iya gitu kan. Ceritain tentang apa sih bukunya? Nah, kalau bukunya ini tuh pokoknya ngeceritain tentang IPA dan IPS yang emang gak akur. Dan itu tuh ada namanya Michelle sama Rifki. Michelle sama Rifki itu kayak tokoh utamanya tuh di situ tuh di buku ini. Terus tuh mereka tuh pokoknya pada awalnya tuh mereka tuh si Rifki tuh ketua OSIS, tapi dia tuh anak yang nakal banget gitu. Tapi kayak gak disangka dia bisa jadi ketua OSIS gitu kan. Kayak padahal dia nakal banget. Terus juga Michelle tuh sebenarnya anak IPA yang baik banget, yang pinter gitu. Jadi Rifkinya anak IPS. Iya, Rifki anak IPS, Michelle-nya anak IPA gitu. Nah, mereka juga kayak awalnya nggak terlalu saling kenal, cuman Michelle itu emang cantik dan pintar gitu, dia terkenal. Nah, waktu itu Michelle tuh pernah kayak telat, dan ketua OSIS kan suka keliling ya buat ngecek itu siapa aja yang telat. Nah, di situ tuh Rifki tuh ketemu Michelle dan kayak ngasih hukuman gitu. Hukuman apa? Wah, ini sih hukumannya kayak wah banget sih, kayak di luar ekspektasi aku pas bacanya gitu. Coba apa nih? Sebenarnya ini rada gak mungkin sih kalau di dunia nyata kayak gitu. Cuman kayak hukumannya tuh kayak buat jadi pacar. Terus kayak pas aku baca juga kayak rada Kaget gitu. Iya, karena di dunia nyata itu kayak rada gak mungkin gitu. Karena baru ketemu udah langsung ngasih hukuman kayak gitu. Dan Michelle juga mau-mau aja karena dikiranya bercanda. Ya gitu lah, pokoknya dikiranya bercanda, mau-mau aja. Taunya kayak beneran gitu kan. Kayak ternyata Michelle tuh kaget, kok beneran kayak gitu gitu loh. Akhirnya diterima sama Michelle? Iya, diterima, soalnya kayak mau gak mau biar gak dikasih tau ke gurunya. Soalnya kan Rifki yang lagi keliling gitu. Nah, terus tuh pokoknya ada nih temennya Rifki, bukan temennya Rifki sih, ini masa lebih ke musuhnya Rifki, namanya Aldino. Musuhnya. Ya. Nah, Aldino itu suka sama Michelle. Rebutan jangan-jangan. Nah, gitu dong, kayak maksudnya si Aldino tuh udah nggak suka sama Rifki, tapi terus ngeliat Rifki tuh ngambil semua yang dia mau karena Aldino tuh mau jadi ketua OSIS. Pokoknya semua yang Aldino mau tuh diambil sama Rifki, sampai jadi pacarnya Michelle aja tuh Rifki yang gitu. Nah, disitulah perseteruan tuh terjadi gitu. Mereka cinta sama banget. Iya, mereka tuh kayak saling musuhannya tuh tambah kelihatan gitu, karena apalagi ngeliat tadi Michelle sama Rifki tuh jadian gitu kan. Nah, pokoknya tuh akhirnya tapi kayak si Rifki tuh masih kayak belum mau gitu baikan sama IPS, dan Aldino juga nggak mau. Cuman kayak akhirnya makin kelihatan nih kayak anak IPA ngebantuin anak IPS, kayak ada Rifa itu anak IPS ngebantuin Aldino kayak gitu. Terus kayak Rifki itu dibantuin sama Michelle ngerjain PR matematika kayak gitu-gitu. Pokoknya makin bikin baik gitu hubungannya. Akhirnya tuh Aldino tuh pacaran sama Rifa anak IPS. Anak IPS juga iya, jadinya IPS. Jadi
Rifki sama Michelle, Aldino sama Rifan IPS. Jadi anak IPA IPS itu jadi saling berhubungan gitu loh, dan hubungan mereka makin tambah baik. Nah akhirnya tuh Rifki sama Aldino sama Aldino tuh baikan. Nah kayak mereka tuh kayak ketuanya gitu, ketua dari kelas-kelasnya gitu. Jadi kayak IPA IPS secara gak langsung tuh jadi baikan juga gitu loh semuanya. Pokoknya abis itu mereka jadi aman, tentram, damai gitu kan. Tapi ending dari cerita ini tuh agak plot twist sebenarnya. Apa itu? Endingnya tuh kan semua orang, kamu juga ngira kayak Michelle sama Rifki pasti bakal bareng gitu ending ceritanya gitu kan. Tapi pas aku udah baca, ending ceritanya itu malah Rifki tuh dijodohin sama papahnya. Sama siapa? Sama teman papahnya, sama kenalan papahnya. Jadi dijodohin sama anaknya teman papahnya. Terus nasibnya Michelle gimana? Akhirnya tuh kayak Rifki tuh ternyata sama si cewek ini tuh pernah kenal juga dulu. Jadi mau gak mau akhirnya mereka putus deh, Michelle dan Rifki. Akhirnya Michelle sama siapa? Nah akhirnya kan udah putus tuh. Terus Michelle juga kayak gak mau tuh diem terus gitu kan. Akhirnya tuh ada tuh cowok, wah tuh Michelle lagi di halte bus gitu tiba-tiba si Adi ada tuh nembak Michelle, dan dari situ mereka udah jadian. Jadinya endingnya pokoknya Rifki sama anaknya teman papahnya, dan habis itu Michelle juga sama Adi gitu. Jadi bisa dibilang itu sad ending ya? Iya ini tuh sad ending, kayak ending yang nggak di apa ya? Expect. Ya nggak di expect gitu, kayak kita gak akan ngira itu endingnya gitu. Tapi ini kayak agak susah ditebak sih ceritanya sebenarnya, cuman alurnya bagus. Kamu kelebihan dari buku ini tuh apa sih? Kalau menurut aku kelebihannya itu sebenarnya alurnya cukup jelas ya kalau ngeliat dari awal gitu. Kayak dari masa-masa dia baru awal kenal sampai dia akhirnya kayak konflik permasalahan di IPS-nya juga selesai gitu kan, itu dijelasin banget. Dan kayak mereka berantemnya kayak gimana juga dijelasin gitu kan, jadi benar-benar jelas banget buat alurnya. Terus kata-katanya juga mudah dipahami gitu, apalagi sama remaja-remaja kayak kita, kayak kata-katanya yang kayak masih zaman sekarang juga gitu ya. Dan kayak untuk kayak ngebaca juga kan bisa lihat ya di sini tuh kayak kelihatan jelas gitu loh. Terus kayak ada beberapa gambar juga buat nunjukin chatnya kayak gimana gitu, jadi lebih kayak ngeliatin realistis dan kayak kita bisa ngerasain di posisi itu juga gitu. Bagus sih kalau untuk buku, cuman buat kekurangannya sih menurut aku ya, kalau kalian ngeliat dari bukunya, menurut kamu nih kayak kurang menarik gitu gak sih? Iya sih, karena ini cuma sepatu gini, kita nggak akan tahu kan itu maksudnya apa gitu. Dan kayak orang nggak akan tahu ini cerita tentang kisah cinta anak SMA gitu, jadi buat kayak covernya kurang ya. Covernya kurang sih, warnanya pun kurang colorful. Iya, warnanya juga kayak kurang menarik juga gitu, kayak terlalu banyak warna dan pokoknya kurang menarik gitu untuk covernya. Mungkin itu doang sih, kayak aku tuh tapi cukup ngerekomendasiin sih buku ini buat anak-anak remaja kayak kita yang kayak pengen baca-baca novel yang nggak terlalu berat tapi kayak masih ada konfliknya juga, dan kayak lumayan plot twist. Kayak bagus sih ini, kayak biar sama-sama merasakan gitu gimana rasanya kisah cinta anak iya. SMA gitu. Jadi aku merekomendasiin juga buat kamu buat baca supaya bisa lebih tahu gimana, kayak lebih detailnya gimana gitu. Kayak wah, pokoknya ini aku rekomendasiin buat dibaca. Anak-anak SMA nggak sih? Iya, Pasti ya. ya buat anak-anak SMA terlebihnya. Oke, Nah, lanjut ya. kali ya kita ke yang non-fiksinya. Kalau di non-fiksinya itu aku ini baca tentang psikologi komunikasi nih. Jadi judul resensinya ini karena bukunya itu menceritakan tentang komunikasi dari di aktivitas sehari-hari kita, kayak gimana komunikasi itu, terus di komunikasi yang terjadi setelah adanya internet. Nih aku menetapkan judulnya itu adalah komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini tuh non fiksi ya? Non fiksi. Non fiksi. Nah, dan judul bukunya ini adalah psikologi komunikasi. Nah, penulisnya ini adalah Dr. Andes Jalaluddin Rahmat. Dan penerbitnya ini tuh dari PT Remaja Prosdakarya. Nah, jumlah halamannya ini ada 448 halaman. Wah, panjang juga ya halamannya. Panjang Tebal banget. Iya, aku ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 minggu sih waktu baca ini. Iya. Nah, jadi kenapa sih aku milih buku ini tuh? Karena buku ini tuh kan membahas tentang komunikasi di kehidupan sehari-hari kan. Jadi kayak mereka tuh nekanin kenapa sih komunikasi itu harus ada di kehidupan sehari-hari, dan juga tentang
komunikasi ini ada sisi gelapnya gitu kalau misalnya nggak kita lakuin juga. Nah ini pun sangat amat apa ya, nyambung juga sama antar studi yang bakal aku lanjutin. Ya aku pengen ke ilmu komunikasi sih, jadi aku harus banget baca buku ini. Ya soalnya kan? materi-materinya juga bermanfaat gitu Ada yang ada di di sini buku semua ini kebetulan, ya. jadi waktu nanti aku kesana bisa lebih matang gitu. Kayak bisa tahu dampak positif negatifnya. Terlebih kan jarang orang yang ngungkapin tentang dampak negatifnya gitu dalam suatu ilmu gitu kan. Tadi aku kayak penasaran tentang psikologi komunikasi tuh ngebahas apa sih sebenarnya bukunya. Nah dalam buku ini tuh karena banyak banget, tebal banget, jadi aku ringkas sedikit gitu. Nah jadi komunikasi itu ada di mana-mana, di rumah, di sekolah, di kampus, bahkan di tempat-tempat yang sebenarnya nggak kita tahu juga itu pasti ada banget komunikasi. Nah di masjid juga ada pastinya kan komunikasi. Kayak komunikasi itu bisa terjadi tanpa kita sadari juga gak sih? Kapanpun dan dimanapun. Nah komunikasi juga menyentuh segala aspek di dalam kehidupan kita. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 70% waktu bangun kita digunakan untuk berkomunikasi, entah itu kita lewat HP ataupun langsung kayak langsung gini ya, bersama orang tua ataupun keluarga di rumah. Nah, komunikasi ini menentukan kualitas hidup kita. Hubungan kita dengan sesama manusia dapat ditingkatkan dengan pemahaman dan memperbaiki komunikasi yang kita lakukan gitu. Jadi semakin banyak kita komunikasi, kita jadi semakin lebih mudah untuk menyelesaikan masalah kita, karena semua itu butuh komunikasi kan. Nah, kita juga dapat mempelajari berbagai tinjauan tentang komunikasi di dalam buku ini ya. Tapi penghamparan psikologi yang paling menarik itu adalah tentang, di sini tuh menjelaskan tentang dampak buruknya dari komunikasi yang kita alami itu setelah adanya ini internet gitu. Iya sih, internet sangat berpengaruh ya, terhadap komunikasi sekarang gitu. Walaupun mereka punya banyak manfaat, tapi banyak juga sikap sisi gelapnya gitu. Nah ini tuh dampak negatifnya ngaruh ke psikologi kita manusia ini. Nah psikologi ini tuh menukik ke dalam proses yang mempengaruhi perilaku kita dalam komunikasi. Nah ini tuh membuka topeng kita dan menjawab pertanyaan mengapa. Nah topeng yang dimaksud ini tuh jadi kita kayak kalau kita di internet kan kita bisa bohong ya. Iya betul. Nah tapi kalau misalnya secara langsung ini kita nggak bisa karena ada yang komunikasi psikologi itu. Iya, dan kayak kelihatan gitu nggak sih kalau walaupun orang itu mau bohong, cuman kayak pasti kelihatan gerak-geriknya. Cuman kalau di chat tuh kayak ya udah cuman double ada chat aja gitu kan. Jadi kita nggak tahu itu bohong atau benar, dan kita pasti percaya aja gitu. Benar banget. Nah terus psikologi ini kita melihat komunikasi sebagai perilaku manusiawi. Nah ini sangat menarik dan melibatkan siapa saja serta di mana aja gitu. Kayak yang tadi aku udah bilang gitu. Jadi komunikasi itu pasti terjadi di mana aja. Dan secara nggak langsung kalau misalnya kita yang dari buku yang aku baca ini, kita ini secara nggak langsung juga kita memperhatikan psikologi manusia dalam berkomunikasi gitu. Cara dia ngomongnya dan sikap tubuhnya dia kayak gimana. Nah berkembangnya teknologi komunikasi di sini telah mengubah perilaku kita dalam berkomunikasi. Kehadiran internet beserta jajarannya telah mempermudah kita untuk mengkomunikasikan apa saja, itu dampak positifnya kan. Nah, kapan saja dan di mana saja, tapi di balik segala kemudahan itu, psikologi melihat sisi kelam dari dunia maya yang mengancam kebahagiaan umat manusia. Jadi banyak sekali kayak mereka bohong-bohong dan hoax gitu kan melalui itu. Jadi kita juga nggak tahu kan kalau misalnya itu tuh bener atau enggak kalau misalnya kita hanya komunikasi melalui internet saja. Nah kurang lebih tuh isi dari bukunya itu kayak gitu. Dan keunggulannya menurut aku tuh buku ini tuh sangat amat bermanfaat ya bagi kita yang tadi mau melanjutkan studinya ke ilmu komunikasi ataupun psikologi. Nah buku ini juga sangat mendetail menjelaskan bagaimana pentingnya komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari dan gimana sih perkembangan zaman itu dapat mempengaruhi sikap kita dalam berkomunikasi terhadap sesama gitu. Nah buku ini juga menggunakan, walaupun buku ini tuh sangat berat ya, bisa dibilang berat, tapi buku ini tuh bahasanya memiliki bahasa yang bisa mudah dimengerti. Bener banget, jadi walaupun aku bingung tapi kayak ini tuh tapi aku ngerti nih maksudnya tuh apa gitu. Walaupun agak susah ya, banyak kata teknisnya. Nah kekurangan dari buku ini tuh kalau menurut aku, kalau misalnya kalian bisa lihat dari sini, sampulnya ini kalau dari sampulnya ini kayak kurang menarik gitu kan. Dan warnanya juga kurang cocok. Membosankan gitu warnanya, dan gambarnya cuman kayak gini-gini aja. Jadi kita juga kalau misalnya baca buku itu bukan untuk mengentertain kita gitu, itu bener-bener untuk kita belajar, bukan untuk bisa kayak menarik kita baca buku ini nih.
karena buku itu memang dibutuhin banget kan kalau misalnya buat kita belajar secara langsung gitu. Dan juga buku ini tuh memiliki banyak kata kerja teknis yang Susah dimengerti gitu ya. sebenarnya kata kerja teknisnya, kayak aku juga tuh harus banget kayak nyari dulu di Google nih apa sih maksudnya ini tuh. Nah, tapi overall sih buku ini aku rekomendasiin untuk kalian yang mau lanjutin studinya ke ilmu komunikasi ataupun psikologi. Dan untuk kalian yang mungkin penasaran tentang komunikasi dalam perspektif psikologi tuh kalian bisa banget juga sih baca ini, karena buku ini tuh emang bagus banget, benar lengkap banget informasinya. Iya, ini bisa nambah pengetahuan. Nah kan kita udah nih ngebahas tentang resensi yang udah kita buat. Nah mungkin cukup sekian kali ya videonya dari kita. Kita udah ngebacain resensi tentang buku yang fiksi ataupun non fiksi. Jadi kalian tinggal pilih aja kalian mau baca buku yang mana. Cuma kita benar-benar ngerekomendasiin dua-duanya dari buku yang kita udah baca. Benar banget. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dadah. Makasih semuanya. Dadah.